Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15. Aku tidak mungkin mengkhianatimu. Abei melanjutkan perjalanannya, tapi bukan menuju rumahnya, melainkan ke sebuah lapangan yang cukup sepi. Abei pun menghentikan motornya. Mobil yang mengikutinya pun berhenti. Abei membuka helmnya dan turun dari motor. Kemudian ia menghampiri mobil tersebut. Abei mengetuk kaca mobil. Kemudian kaca mobil pun diturunkan hingga terlihatlah wajah orang itu. "Kamu mau apa mengikutiku?" tanya Abei. "Tidak bisakah kamu menerima aku?" "Oke, aku minta maaf. Waktu itu memang kami bertaruh. Tapi seiring waktu, ternyata aku jatuh cinta beneran. Maafkan aku Tika, mengapa kamu tidak dengan Mustika saja?" "Dia cantik, seksi dan kaya. Tidak seperti aku yang jelek dan miskin." "Cantika, maukah kamu menerima aku? Aku janji akan memperlakukanmu dengan baik." Dan dia tinggalkan saja dia. Abei tersenyum sinis. "Keluar kau." Farel pun keluar dari dalam mobil. Kemudian ia mendekati Abei. Abei tidak menyadari jika ada seseorang memotretnya. Abei meninju perut Farel. Farel seketika meringkuk memegangi perutnya. Farel tidak menyangka jika pukulan Abei begitu kuat. "Aku peringatkan padamu, jangan mengganggu aku." Kemudian Abei menaiki motornya dan segera pergi dari tempat itu. Sementara Farel masih menahan rasa sakit akibat tinjuan Abei, perut terasa sesak. Orang yang memotret mereka tersenyum senang. Dengan begitu ia yakin akan bisa memisahkan Abei dengan Alvaro. Ya, orang itu adalah Mustika. Dan semua sudah mereka rencanakan sebelumnya. Dan saat ada kesempatan, mereka pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mustika mengecup ponselnya sambil tersenyum bangga. Kemudian ia pun pergi dari tempat itu. Mustika mengirim foto tersebut kepada Farel. Terlihat begitu natural seperti mereka sedang berpelukan. Padahal aslinya tidak sama sekali. "Bagus, aku yakin mereka pasti akan bertengkar kemudian putus," gumam Farel. Ia melupakan rasa sakitnya. Abei yang tidak tahu jika dirinya dijebak, masih dengan santainya mengendarai motornya. Hingga tiba di depan rumahnya. Hari sudah mulai gelap ketika ini. Abei masuk ke dalam rumah dan melihat sang mama sedang memasak. Abei menghampiri mamanya dan menyuruhnya untuk berhenti karena hampir maghrib. "Ya sudah, kamu mandi dulu sana baru setelah itu sholat," kata Sunita. Abei memeluk sang mama lalu mencium pipi kiri dan kanan mamanya. Setelah itu Abei segera ke kamarnya. Setelah selesai mandi dan melakukan sholat, Abei pun keluar dari kamar untuk makan malam. Nanti setelah itu baru sholat Isya. "Bagaimana pekerjaanmu sayang?"
Tanya Sunita. Alhamdulillah lancar, Ma. Jawab Abei. Sunita tersenyum. Ia tahu jika putrinya selalu bekerja keras untuknya dan tidak pernah mengeluh meski capek. Abei selalu terlihat ceria apalagi saat bersama sang mama. Setelah selesai makan, Abei dan Sunita mengobrol sebentar. Cerita tentang kedatangan Ardina dan Billy. Yang terang-terangan meminta Abei untuk menjadi menantunya. Flashback. Nita, aku sangat suka dengan putrimu. Aku tidak peduli latar belakang keluargamu. Ucap Ardina. Ardina dan Billy belum mengetahui jika Sunita keturunan keluarga kaya. Karena mereka juga tidak saling mengenal pada awalnya. Apa sudah dipikirkan matang-matang? Anakku itu aku juga tidak tahu mau berkata apa. Yang jelas kamu nilai sendiri sajalah. Aku tidak peduli. Aku malah menyukainya karena sikapnya selalu apa adanya. Sunita tidak lagi menjawab. Ia hanya pasrah jika memang ini adalah takdir untuk putrinya. Sayang, sudah pasti ia sayang. Tapi Abei juga ingin hidup bahagia bersama suami dan anaknya nantinya. Aku akan bicarakan ini pada Al agar secepatnya melamar Abei. Jangan dulu atuh, aku belum siap ditinggal olehnya. Ardina tersenyum, sementara Billy hanya menyimak percakapan mereka. Bukan berarti Billy tidak setuju, justru itu yang terbaik untuk putranya. Gak jauh kok, Nit. Masih bisa ketemu seminggu sekali atau lebih, ucap Ardina. Tidak terasa pesanan Ardina pun sudah siap. Ardina pun membayar lebih dari harganya. Sunita pun mengucapkan terima kasih. Ardina dan Billy pun segera pergi dari warung tersebut. Tidak berapa lama pembeli lain pun datang. Flashback end. Bagaimana nak? Apa kamu bersedia? Tanya Sunita. Ma, menikah bukan hal main. Tunggu kami saling mengenal dulu. Jika memang al jodohku aku ikhlas, Ma. Jawab Abei. Sunita tersenyum. Semoga Alvaro tidak seperti papamu, nak. Batin Sunita. Abei kemudian pamit hendak sholat Isya. Baru setelah itu ia akan istirahat, karena tubuhnya juga terasa sangat letih. Jam 10 malam, Abei berbaring di atas tempat tidurnya. Kemudian matanya pun mulai terpejam dan terlelap. Pagi hari. Abei sudah siap untuk pergi bekerja. Kini ia sudah berada di meja makan bersama sang mama. Sunita sudah menyiapkan nasi untuk mereka berdua. Mungkin hari ini aku sedikit sibuk, Ma. Kata Abei setelah selesai makan. Ya, jangan terlalu dipaksakan, nak. Ingat kesehatan itu penting. Ujar Sunita. Baik, Ma. Aku akan selalu ingat pesan Mama. Jawab Abei. Kemudian Abei pamit setelah mencium tangan dan kedua pipi Sunita. Abei pun segera menaiki motornya. Kali ini ia memakai motor pemberian Alvaro padanya.
Ia ingin mencoba lagi motor tersebut dan membawanya ke perusahaan. Abei terlihat gagah saat memakai motor tersebut. Padahal ia seorang perempuan, Abei memarkirkan motornya saat sudah tiba di perusahaan. Belum ada yang menyadari jika Abei menggunakan motor sport saat ini, kecuali satpam penjaga gerbang. Kedua satpam tersebut awalnya melarang Abei untuk masuk. Namun saat Abei membuka helmnya, keduanya terkejut sekaligus takjub melihat Abei begitu keren bisa mengendarai motor besar. Abei langsung masuk dan berjalan santai menuju lift. Para karyawan belum ramai yang datang. Hanya 3 karyawan baru yang baru datang. Hai. Sapa karyawan yang bernama Ramadan, atau lebih akrabnya dipanggil Rama. Kamu Rama yang kemarin itu ya? Tanya Abei. Iya, aku Rama karyawan baru yang diterima di bagian manajer umum. Jawabnya. Pintu lift terbuka, Abei pun segera masuk. Tidak lupa ia berpamitan lebih dulu ke Rama dan 2 rekannya itu. Rama tersenyum saat melihat pintu lift yang Abei naiki tertutup. Barulah ia memasuki lift khusus karyawan dan menuju lantai tempatnya bekerja. Alvaro baru datang, dan satpam langsung memberikan amplop coklat kepada Alvaro. Tuan, ada titipan untuk Tuan, ucap salah satu satpam yang berjaga. Dari siapa? Tanya Alvaro. Tidak tahu Tuan, orangnya menggunakan kacamata hitam dan masker, jawab satpam itu. Alvaro tidak lagi bertanya, ia langsung masuk ke dalam gedung perusahaan. Dan berjalan santai menuju lift. Saat di dalam lift, Alvaro penasaran dengan isi amplop tersebut, lalu membukanya. Hatinya terasa panas dan tanpa sadar ia meremas amplop di tangannya. Namun ia ingin meminta penjelasan kepada Abei. Alvaro tiba di lantai 20. Saat keluar dari lift tatapannya dingin. Tanpa menoleh ke meja kerja Abei, Alvaro dengan suara dingin dan tegas meminta Abei ke ruangannya. Ke ruanganku sekarang, pintanya. Abei mengernyitkan keningnya. Ia merasa ada perubahan pada sikap Alvaro saat ini. Tidak biasanya Alvaro bersikap seperti itu, dan Abei belum mengetahui permasalahannya. Setelah mengetuk pintu, Abei pun segera masuk. Abei melihat Alvaro membelakanginya. Sikap Alvaro pun berubah drastis. Itulah yang dirasakan Abei saat ini. Ada apa tuh? Bisa kamu jelaskan ini? Pantas saja kemarin kamu tidak mau aku ikuti saat pulang. Abei melihat foto yang diberikan oleh Alvaro, dan yang di dalam amplop juga masih ada. Abei teringat kemarin kalau Farel mengikutinya. Dan sekarang Abei mengerti. Bos, kadang apa yang kita lihat tidak sama dengan yang terjadi. Aku ingin kamu jelaskan, apa kamu punya hubungan dengan pria itu? Bos percaya dengan foto ini? Jika iya, aku tidak perlu jelaskan apa-apa. Alvaro menghela nafas. Saat Abei hendak berbalik, Alvaro segera menarik tangan Abei lalu memeluknya. Abei pasrah saja,
Bos, orang bisa saja melakukan berbagai cara untuk memisahkan kita. Contohnya seperti di foto ini. Aku tidak bisa membuktikan apa-apa tentang foto ini. Tapi percayalah yang terjadi bukan seperti itu. Abe tanpa sadar mengeratkan pelukannya membalas pelukan Alvaro. Abe tidak bisa untuk tidak menangis. Kalau bos lebih percaya dengan foto ini, gak apa-apa. Kita bisa akhiri hubungan ini. Aku tidak ingin menjalin hubungan tanpa ada kepercayaan dalam diri kita. Alvaro menggeleng. Aku terlalu mencintaimu, dan aku tidak ingin kehilanganmu. Maaf, aku terlalu cemburu. Abe meleraikan pelukannya, kemudian menatap lekat wajah tampan Alvaro. Abe menangkup kedua pipi Alvaro dan berkata, "Kamu percaya aku, kan?" "Aku tidak mungkin mengkhianatimu." Alvaro mengangguk. Kemudian ia kembali memeluk Abe. Alvaro yang tadinya dingin, kini berubah menjadi hangat kembali. Ia bisa mempercayai Abe, tapi tidak dengan pria yang ada di dalam foto tersebut. Abe pun menceritakan yang sebenarnya tentang kemarin. Alvaro mengepalkan tangannya kuat saat mendengar kalau Farel mengikuti Abe. Aku tidak tahu kalau dia punya rencana seperti itu. Dengan trik murahan untuk membuat kita bertengkar. Kata Abe, "Dari mana kamu tahu kalau itu ulahnya?" "Tapi siapa yang mengambil gambar tersebut?" tanya Alvaro. "Mustika," jawab Abe. Alvaro menatap Abe. "Mustika, mengapa kamu menduga jika dia pelakunya? Siapa lagi jika bukan dia?" "Bahkan yang ingin mencelakai aku dulu juga orang bayarannya. Mengapa kamu tidak cerita?" "Aku lupa, waktu itu yang aku telat datang. Aku melawan orang suruhan Mustika. Tapi aku lupa ingin bercerita pada bos." Alvaro menghela nafas, kini perasaannya sudah lebih baik. Ia hanya cemburu saat ada orang mengirim foto tersebut kepadanya. Bahkan dalam foto itu, Abe terlihat sedang dipeluk oleh Farel. Itu sebabnya Alvaro begitu emosi tadinya. Alvaro memerintahkan Dari untuk menyelidiki masalah ini. Tapi Abe mengatakan tidak perlu. Alvaro menatap tajam saat mendengar Abe melarangnya untuk menyelidikinya. "Tidak perlu sayang, biar aku dan kamu yang turun tangan sendiri. Caranya..." Abe pun mendekatkan bibirnya ke telinga Alvaro, seolah percakapan mereka terlalu rahasia. Padahal di ruangan itu hanya mereka berdua, sedangkan Alvaro yang memerintahkan Dari hanya melalui telepon. Abe pun membisikkan sesuatu pada Alvaro. Alvaro hanya manggut mendengar rencana Abe. Tapi setelah itu, Alvaro juga merasa khawatir. "Nanti sepulang kerja, kita jalankan rencana kita," ucap Abe. Semoga berhasil," balas Alvaro. Abe pun keluar dari ruangan tersebut. Masalah foto sudah selesai. Hanya tinggal rencana mereka untuk membalas kedua orang itu. Kini Alvaro sudah merasa lebih tenang.
Dari masuk dan menanyakan tentang masalah yang ingin diselidiki. Karena tadi saat Alvaro menelepon, Abe sudah merampas ponsel tersebut sebelum Alvaro sempat mengatakannya. "Tuan, masalah apa yang ingin diselidiki?" tanya Dari. "Tidak jadi, biar aku dan Abe yang akan menyelesaikan semuanya." Jawab Alvaro. Dari pun bernafas lega. Tadi ia baru saja mengantar karyawan baru ke ruang kerjanya dan memperkenalkan ke semua karyawan. Serta peraturan perusahaan termasuk tidak boleh pacaran sesama rekan kerja dan juga tidak boleh pacaran di perusahaan. Rama terlihat kecewa saat Dari memberitahukan peringatan tersebut karena ia menyukai Abe sejak wawancara kemarin. "Kalau begitu saya sambung kerja lagi, bos." Tuan." Dari sering salah menyebut Alvaro. Gara sering mendengar Abe memanggil bos pada Alvaro. Alvaro duduk di kursi kebesarannya. Ia memikirkan rencana Abe untuk membalas keduanya. Seketika ia tersenyum karena ide yang Abe berikan cukup memuaskan hatinya. Alvaro pun menelpon Mustika untuk mengajaknya ketemuan nanti malam di sebuah kafe. "Halo," jawab Mustika dengan nada suara dibuat manja. "Ada waktu gak? Aku ingin bertemu denganmu nanti malam," ajak Alvaro. Ada. Jam berapa?" tanyanya senang. "Jam 7 malam di kafe XXX," jawab Alvaro selembut mungkin. Padahal dalam hatinya ingin sekali mencabik perempuan itu. "Serius nih, dalam rangka apa?" "Serius dong, gak dalam rangka apa sih? Sekarang aku sadar bahwa aku..." Alvaro sengaja menjeda ucapannya. Mustika yang hatinya sedang bunga pun sudah tidak sabar ingin mendengar perkataan Alvaro. Namun setelah beberapa saat, Alvaro tidak juga melanjutkan ucapannya. Malah ia mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Waktu pulang kerja pun tiba. Sebelum pulang, Abe menelpon Farel dan mengajak ketemuan di kafe. Mendengar hal itu tentu saja membuat Farel senang. Abe tersenyum sinis. "Kalian berdua akan terkena jebakan. Aku yakin itu." Gumam Abe. Kali ini Abe dan Alvaro sengaja tidak pulang bersama. Karena keduanya sudah punya rencana untuk mengerjai pembuat rusuh. Setelah membereskan meja kerjanya, Abe pun bangkit dari duduknya dan berjalan menuju lift. Sebelum itu ia menoleh ke ruangan Alvaro yang tertutup. Abe tersenyum manis, tanpa ia sadari bahwa Alvaro sedang mengintipnya dari balik pintu. Dan juga tersenyum manis, Alvaro sudah membayangkan pertemuan mereka nanti di kafe. Keduanya akan memberikan pelajaran kepada Farel dan Mustika. "Tuan belum pulang?" tanya Dari. "Aku ingin ketemu seseorang dan tidak pulang dulu," jawab Alvaro. Dari manggut. Ia pun pulang meninggalkan bosnya yang masih berada di dekat pintu. Alvaro masuk ke ruang pribadinya. Ia
Ia akan mandi dan berganti pakaian di sini. Setelah itu baru ia akan menemui Mustika seperti janjinya. Sementara Abei sudah berada di parkiran. Saat ia hendak mengenakan helmnya, seseorang menyapanya. Sudah mau pulang ya? Abei menoleh, karena posisinya tadi membelakangi orang itu. Abei menaiki motornya dengan gagahnya seperti seorang pria. Iya, sekarang kan sudah jam pulang kerja. Ada waktu gak? Aku ingin ngajak kamu jalan malam ini. Maaf ya, aku gak bisa. Soalnya aku ada urusan penting. Kemudian Abei pun menghidupkan mesin motornya dan segera pergi dari situ. Sementara Rama masih berdiri mematung di tempatnya. Hingga ia tersadar saat ada tangan menepuk pundaknya. Hebat juga kamu bro. Baru masuk kerja sudah ngajak sekretaris bos jalan. Ucap Romi, entah memuji atau mengejek, kedengarannya beda tipis. Dia gadis yang menarik, meskipun penampilan tidak terkesan mewah. Ujar Rama, ingat ya, kita baru kerja di sini. Jangan sampai karena melanggar aturan kamu dipecat. Cari kerja susah bro, apalagi untuk posisimu saat ini, pikir. Kemudian Romi pun berlalu dan masuk ke dalam mobil miliknya. Romi dan Rama adalah sahabat baik. Itu sebabnya Romi begitu peduli dengan Rama. Rama bukan dari kalangan orang kaya. Dan kuliahnya juga karena beasiswa atas prestasinya. Karena kepintarannya, Rama mendapat beasiswa untuk sekolah hingga kuliah. Rama menghela nafas. Kemudian ia menghampiri motornya dan segera pulang. Sepanjang perjalanan ia berpikir, apa yang dikatakan sahabatnya itu ada benarnya. Jadi Rama harus mengubur perasaannya demi pekerjaannya. Abei tiba di rumah. Dengan langkah lebar ia berjalan masuk. Abei langsung masuk ke dalam kamar. Setelah itu baru menemui sang mama dan mengatakan bahwa ia akan keluar malam ini. Sunita tidak melarang. Yang penting putrinya tidak melakukan hal yang macam-macam. Yang melampaui batas dalam pergaulan. Sebelum jam 7 malam. Abei sudah berangkat ke tempat yang sudah dijanjikan. Abei dengan pakaian kasualnya dan motor besarnya pun tiba di kafe tersebut. Abei turun dari motornya dan berjalan masuk ke dalam kafe. Para pengunjung, mata mereka tertuju pada penampilan Abei. Yang berbeda dengan para gadis pada umumnya. Abei tersenyum saat melihat Farel ternyata sudah menunggunya. Abei pun langsung duduk berhadapan dengan Farel. Sudah lama. Tanya Abei. Baru 5 menit, aku dari rumah sakit langsung kemari. Jawab Farel. Maaf ya, jadi merepotkan. Tidak, biasa saja aku tidak merasa direpotkan. Sudah pesan minuman atau apalah gitu? Aku sudah pesan makanan dan minuman kesukaanmu. Kamu masih ingat? Padahal sudah lama, namun sayangnya aku sudah tidak menyukainya lagi. Farel terdiam, kemudian ia tersenyum kecut. Tapi ia berusaha menutupinya dari Abei. Farel memegang tangan Abei di atas meja.
Abe diam saja. Dalam hati ia menghitung detik-detik datangnya Alvaro. Abe, jadi benar kamu punya hubungan sama dia? Kamu selingkuh dariku? Tanya Alvaro yang tiba-tiba datang bersama Mustika. Kamu, kalau aku tidak kemari. Aku tidak tahu kelakuanmu selama ini. Di depanku kamu baik dan polos, tapi ini apa? Farel dan Mustika saling pandang. Lalu keduanya tersenyum penuh kemenangan. Keduanya tidak tahu jika semua adalah rencana Alvaro dan Abe. Abe bangkit dari duduknya. Dengar dulu, ini tidak seperti yang kamu kira. Semua sudah jelas, dan ini seseorang memberikan ini padaku. Alvaro melemparkan amplop ke meja. Rencana berhasil. Batin Mustika. Kemudian ia melirik Farel yang juga meliriknya. Sebaiknya kita pergi dari sini. Pinta Mustika sambil memegang tangan Alvaro. Sebaiknya kamu diam, ini urusanku dengan dia. Ujar Alvaro sambil menepis tangan Mustika. Kamu mengatakan aku selingkuh? Lihat dirimu, kamu berjalan dengan wanita lain. Dan kamu. Abe menunjuk ke Mustika. Satu tamparan mendarat di pipi Mustika. Sangat kuat hingga tercetak beberapa bekas jari berwarna kemerahan di pipi Mustika. Sementara Alvaro entah sejak kapan ia sudah menarik kerah baju ke meja Farel dan menyeretnya keluar kafe. Ributan pun terjadi. Pemilik kafe memanggil polisi untuk mengamankan mereka. Karena di kafe ini tidak ada satpam yang berjaga, Abe tidak mau kalah, ia juga menarik Mustika keluar. Hingga tidak ada kerusakan di dalam kafe tersebut, Abe melampiaskan emosinya selama ini. Mustika tidak bisa melawan, karena kekuatan Abe jauh di atasnya. Mustika hanya mampu menarik rambut Abe. Akhirnya tarik-menarik rambut pun terjadi. Sementara Alvaro juga melampiaskan emosinya. Farel yang tidak bisa bela diri hanya pasrah saat dijadikan samsak tinju oleh Alvaro. Farel dan Mustika pun terkulai di tanah. Kemudian Alvaro dan Abe pun pergi dengan kendaraan masing-masing. Meninggalkan dua orang yang sudah babak belur. Saat polisi datang, semuanya sudah kembali seperti semula. Mereka yang menyaksikan pun menceritakan kronologi kejadiannya. Polisi tidak dapat menindaklanjuti masalah ini. Dan menyuruh keduanya untuk pulang. Polisi tidak ingin ikut campur karena ini masalah pribadi mereka. Mau ditangkap pun bukti CCTV hanya menunjukkan pertikaian mereka karena perselingkuhan. Polisi hanya berpesan kepada pemilik kafe untuk memperkerjakan setidaknya 2 orang sebagai penjaga keamanan. Agar kedepannya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Pemilik kafe pun menerima usulan tersebut. Sebenarnya kejadian seperti ini bukan yang pertama kalinya di kafe ini. Namun kali ini, mereka lebih bijak tanpa harus merusak barang yang ada di sini. Tidak seperti yang sudah.
bahkan banyak menimbulkan kerugian. Sementara kafenya hanya kafe kecil. Maafkan kami, Pak. Sebenarnya kejadian seperti ini bukan yang pertama kalinya. Ucap pemilik kafe tersebut. Sudahlah, lain kali harus diperketat. Pesan polisi tersebut. Masalah ini mereka anggap selesai. Dan polisi pun segera kembali. Sedangkan Farel dan Mustika masih meringis menahan sakit setelah dihajar oleh Alvaro dan Abe. Mereka mengira rencana mereka sudah berhasil. Namun malah mereka yang babak belur. Sementara Alvaro dan Abe berhenti di sebuah restoran. Keduanya ingin makan terlebih dahulu karena merasa lapar setelah berantem. Pelayan datang dengan membawa buku menu dan mempersilahkan mereka untuk memesan makanan. Alvaro menyebutkan pesanannya tanpa melihat buku menu tersebut. Abe jadi mengikutinya memesan makanan yang sama dengan sang kekasih. Bagaimana, sudah puas? Tanya Alvaro. Belum, takut mati jika terlalu keras memukulnya. Cukup buat wajahnya memar. Jawab Abe. Alvaro memegang tangan Abe. Menurut ya, aku bukan ingin mengekangmu, tapi hanya ingin menjagamu. Aku tahu kamu bisa bela diri, tapi biar bagaimanapun kamu pasti punya kelemahan. Abe mengangguk. Apa yang ia alami kemarin adalah pengajaran buatnya. Karena orang pasti mencari celah untuk mencari titik kelemahan Abe dan Alvaro. Apa tindakanmu selanjutnya? Tanya Alvaro. Jika mereka berulah lagi, aku akan jebloskan mereka ke penjara. Jawab Abe. Pembicaraan mereka terhenti. Karena pelayanan sudah menata makanan mereka di atas meja tempat mereka. Silahkan menikmati, Tuan dan Nona. Ucap pelayan itu sebelum pergi dari tempat mereka makan. Terima kasih. Ucap Abe. Sedangkan Alvaro tidak berkata apa-apa. Jika dia tidak dekat dengan orang itu, jangan harap Alvaro peduli. Makan, setelah itu kita pulang. Kata Alvaro. Abe pun mengangguk. Kebetulan perutnya sudah sangat lapar. Karena sudah jam 9 malam, Abe pun makan dengan lahap tanpa menghiraukan apapun lagi. Lapar? Tanya Alvaro. Abe mengangguk. Sudah baca doa? Tanyanya lagi. Baca dalam hati. Jawab Abe. Alvaro tersenyum lalu mengelus rambut kepala Abe. Kemudian Alvaro juga makan karena ia juga lapar. Alvaro memanggil pelayan dan memberikan kartu miliknya sebagai pembayaran. Tidak berapa lama pelayan pun kembali. Dengan membawa struk sebagai bukti pembayaran dan kartu milik Alvaro. Ini Tuan, silakan datang lagi. Ucap pelayan itu menunduk sebagai tanda hormat. Terima kasih. Ucap Abe. Alvaro hanya diam. Ia kemudian menggandeng tangan Abe keluar dari restoran tersebut. Bagaimana ya nasib Farel dan Mustika? Tanya Abe pada Alvaro. Saat ini mereka berada di parkiran.
Kamu mengkhawatirkannya, sayang? Tanya Alvaro. Abe menggeleng. Hanya aku merasa kita sedikit keterlaluan. Bagaimana jika mereka masuk rumah sakit? Biarkan saja, mereka tidak akan mati. Abe mengangguk kemudian memasang helmnya. Abe berada di depan, sementara mobil Alvaro mengikutinya dari belakang. Alvaro tidak ingin terjadi apa-apa pada Abe. Apalagi ini sudah malam, sebab itulah Alvaro mengikutinya sampai ke rumah. Alvaro belum merasa tenang jika Abe pulang sendirian. Terima kasih, sekarang sudah malam. Pulanglah, nanti apa kata tetangga? Meskipun mereka tidak terlalu julid dengan urusan orang lain. Namun tetap saja aku tidak enak. Aku pulang dulu ya, besok ketemu di kantor. Alvaro melambaikan tangannya, kemudian pergi dari situ. Setelah mobil Alvaro tidak terlihat lagi. Barulah Abe masuk ke dalam rumah. Karena sudah hampir jam 11 malam, suasana pun sepi. Sepertinya penghuninya sudah tidur. Abe melangkah pelan menuju kamarnya. Baru pulang, tanya suara dari arah kamar yang remang-remang. Abe menghentikan langkahnya dan berbalik. Kupikir Mama sudah tidur. Abe mendekati sang mama dan memeluknya. Abe merasa bersalah karena membangunkan sang mama. Padahal Sunita belum tidur meskipun lampu sudah dipadamkan. Maaf Ma, tadi ada sedikit masalah. Jadi kami terlambat pulang, ucap Abe. Bersambung.